رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صدق الله العظيم ونحن على ذلك من الشاهدين. ربنا تقبل منا إنك أنت الحلاوة وبكل جزء من القرآن جزاء. اللهم ارزقنا بالألف ألفا وبالباء وبالجيم جمالا وبالحاء حكمة وبالخاش شفاء وبالصاد صدقا وبالضاء وبالزاء زرفا وبالعين علما وبالغين ظلما وبالفاء فلاحا وباللام لطفا وبالميم موعظة من كلمة أو مضاعها أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان أو تأويل على غير ما أنزلته عليه أو رعب أو شك أو سهو أو سوء الحال أو تعزيل من تلاوة القرآن أو قصر أو سرعة أو زينة الجنة بالقرآن. اللهم بالخير والسعادة والبشارة من الإيمان. وصلى الله على خير خلق محمد مظهر لطفه ونوره أشره محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سلم تسليما كثيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ini pengajian ayat-ayat suci Al-Quran kami mintakan kepada akhyar, kami persilakan. وأن
Acara selanjutnya yaitu sambutan atas nama panitia dan juga sebagai perwakilan dari Kepala TV Al-Hidayah Sumatera Utara, kami mintakan kepada Pak Ustaz Maslumi SPD dipersilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal Qur'an. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ba'd. Yang saya hormati Ketua DPD Sulawesi Utara, buka serta diberikannya taufik, hidayah dan inayahnya sehingga dapat kita berkumpul tempat ini lebih dalam rangka acara khataman Al-Quran yang ke-33 menyampaikan sambutan atas nama mewakili kepada TPA dan panitia pelaksana mengucapkan ribuan ampun maaf yang sebesar-besarnya jika terdapat kesalahan dan kesilapan. Para bapak-bapak hadirin yang hormati, menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ketua BKPRM Kabupaten Utara yang mewakili, yang mana telah meluangkan waktunya. Malam tadi Bapak hadir, Bapak Andir, ketemuan Bapak Juansah, insyaallah hari ini hadir Bapak Haji Bajidi ya, Bapak Juansah untuk hadir kemarin. Dan juga terima kasih kepada Bapak Kepala Desa yang mana telah meluangkan waktunya, dan juga ucapan terima kasih kepada Ketua LPTK Kecamatan Setembukan beserta seluruh jajarannya, dan juga ucapan terima kasih yang terhingga kepada Dipika BKPRM Kecamatan Setembukan beserta seluruh jajarannya, dan juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh orang tua santri, para bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada hari ini. Perlu menyampaikan ampun maaf yang sebesar-besarnya berhubung Bapak Kepala Tinggi kita, Bapak Tuan Guru Kerja Abdul Rashid, beliau operasi kemarin sudah siap, tapi beliau tidak dapat menaik tangga ya. Nah, mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat badan, dan juga dikabulkan segala hajat beliau, baik hajat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ulun melaporkan jumlah khataman pada hari ini laki-laki berjumlah 8 orang dan perempuan berjumlah 7 orang. Jadi jumlah seluruh khataman Al-Quran TPK Al-Hidayah yang ke-33 berjumlah 15 orang. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ketua DPK Kecamatan Sumatera Utara, saya mintakan Ustaz Haji Muhammad Syukuri SPD, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat lagi kada taumbai. Nyaring. Apalagi menurut amat tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Ketua LPTK Kecamatan Sungai Tarukan, yaitu Bapak Haji Ahmad Subian Selabi SPD MM. Yang terhormat Kepala
desa sidin tadi beli bakal lanjutan kematian sama aja di rumah sakit Amuntai ada Pak karena musibah. Yang terhormat Bapak yang mewakili Kepala TPA sekecamatan Suwata Bukan, supaya yang lain kata ini ada perwakilan dari Haji Ahmad Mujahid. Yang terhormat saudara kita Kominfo yang tukang kamera PKP RME Kabupaten Hulu Utara, yaitu saudara kami Dewi Wahyudi. Nah, kameranya termasuk jajaran di KPRM juga Pak Putut Ibu. Jadi sidine jadi undang. Insya Allah kalau ada halangan beliau tetap bisa berada di tengah-tengah kita. Di mana-mana ada khatam Al-Quran diundang, beliau bisa datang berada di tengah kita. Karena termasuk satu kepengurusan di jajaran di KPRMI Kabupaten. Kemudian yang terhormat Ustadz dan Ustazah, Bapak Ibu TPA Al-Hidayah Sungai Tebukan. Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, wali santri dan santriwati yang bisa berhadir pada hari ini. Yang terhormat dan Bapak sayangi anak-anakku yang khataman Al-Quran pada hari ini jumlahnya ada 15 orang, yaitu laki-laki ada 8 orang, perempuan ada 7 orang. Dan yang terhormat dan Bapak sayangi santri dan santriwati, baik yang masih ikra ataupun yang masih di tilawah, yang belum khatam Al-Quran. Nah, itu Bapak harapkan nanti supaya bisa memaju Al-Qurannya. Selamat datang mengucapkan kepada Bapak Haji Majidi SPD ini. Selamat, terima kasih. Ini bagian jajaran dari BKPRMI Kabupaten Hulu Utara untuk Tatepa sekian. Ketua MPD Pak Kasrani mungkin ada keujuran. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama, sehingga pada pagi hari ini dapatlah berkumpul, bertemu muka dan bersilaturahmi dalam acara khataman Al-Quran yang ke-33 TPA Al-Hidayah. Jadi Bapak Ibu sudah 33 kali bertamat selama dibangun TPA tahun 1993 ya lah Pak Sugian, kalau di situ 90 istiqamah 3 tahun menyusul di sini sudah 30 tahun sudah tak. Nah, 33 kali khataman Al-Quran di TPA, alhamdulillah sudah banyak menghataman Al-Quran. Tadi saudara Muslim ini ketua panitia tidak bisa menyebutkan jumlah kesemuanya karena itu yang biasanya itu Bapak Kepala TPA kita, yaitu Bapak Haji Muhammad Abbas Rasid. Tadi saya sampaikan beliau pulang dari operasi di Banjarmasin, beristirahat di rumah, namun beliau sehat-sehat saja, tapi sidin beliau naik tangga ini kada mampu sidin. Dia sudah bila kawan diambil di sini kada usah. Nah, itu sidin aja asisi aja acara kita. Karena acara khataman ini Bapak Ibu sudah 2 kali tunda. Sebelumnya dilaksanakan rencana itu pada bulan Mei. Tunda. Akhirnya baru ini. Pada tahun 2023 kami tidak akan melaksanakan acara khataman Al-Quran. Kenapa? Karena khatamnya ada banyak, berdua bertiga alang-alang. Nah, jadi ketika melaksanakan khatamnya ke 32 kemarin, tahun 2022. Nah, jadi tapi sudah di akhir tahun, di Desember sudah
Desember. Nah, jadi dalam tahun 2023 tidak dilaksanakan acara khataman karena 6 khatam katanya. Alhamdulillah di tahun 2024 ini bisa terlaksana acara khatam Al-Quran yaitu sebanyak 15 orang. Nah, 15 orang yang khatam. Ini pun sudah beberapa kali ditunda dari bulan Mei kita laksanakan sampai ke bulan Juni ini 1 bulan tertundanya karena beberapa lain dan beberapa hal. Yang pertama kemarin menunggu kesehatan Bapak Sidin masih operasi, kemudian Sidin sehat istirahat dan Sidin kawa kami rencanakan, tapi Pak Budi buat kita bisa merencana tapi Allah Subhanahu Wa Taala yang menentukannya. Dengan Sidin sehat, Sidin datang, kawa pula menghadiri sini walaupun duduk aja satu tempat, tapi kata kawa aja Sidin, kata kawa kita. Jadi kami melaksanakan ini tanpa kepala. Ada kepala tanpa kepala TPA, maksudnya tanpa kepala TPA yang hadir sudah dari awal pertama kali khataman tidak dihadiri dan tidak ada sambutan dari kepala TPA. Namun kali ini ya sudah memang karena tulisannya, karena janjinya kepala TPA tidak berada di tengah-tengah kita. Itulah sebabnya karena beliau pulang dari operasi beristirahat di rumah. Nah, yang dia sedih yaitu Pak kami, yang di luar kami sakit operasi. Nah, untuk pemeraganya supaya ini hampir bang sedih sehat dah. Cuma karena orang operasi kita tahu orang beneran operasi ya. Nah, kata Allah angkatan mana? Angkatan ber. Apalagi sih naik tangga kita ini berapa? Dan pamannya. Jadi ayah ada Bapak Sidin asisi haji dan mudah-mudahan acara kita ini biar sukses. Bapak yang mungkin mewakili ketum di KBME atau langsung juga mewakili dari NPD Kabupaten Nusantara, saudara kita Haji Majidi SPDE, diucapkan terima kasih atas kedatangan beliau. Dan diucapkan juga terima kasih kepada para bapak ibu sekalian yang bisa berhadir ke tempat ini. Kalau melihat hadirin wal hadirat ini ada sampai 50%. Nah, yang khataman itu cuma 15. Mungkin 15 itu kurang orang tuanya atau lebih. Yang tidak khataman itu orang tuanya ada mencapai 40% enggak ada. Nah, padahal kami daripada panitia itu sudah menyediakan konsumsi melewat anak dia ada 2 kali lipat, maksudnya 2 bungkus nasi lah, 1 untuk anak, 1 untuk orang tua. Tapi mungkin kita maklum aja, mungkin ada kesibukan kah abahnya atau mamanya lah kada bisa hadir, atau mungkin kamu kada jaga tamat lah kayak aku kada hadir gitu. Bisa juga ini saka-saka aja lah, saka baik ada jaga tamat, kira-kira mulai kami tamat terima di kami cek tamat kena kami sopar makan hadir misalnya. Ini kada tamat lah kalau kelihatan ini kada banyak yang hadir. Nah, kemudian ulun tadi kan disambut ketua DPK Kecamatan Sungai Tabukan. Tapi ulun juga selaku ustaz di sini, pengajar di sini, dan juga selaku pengasuh TPA ini. Nah, jadi berkecimpung juga di dalam pendidikan Al-Quran. Kalau laporkan juga, nanti kada terlaporkan saudara kita muslimin. Dia masuk Pak Johan. Terima kasih mengucapkan selamat datang. Di antara ustaz dan ada ustazah di tempat ini, di pihak kami ini, ustazah itu melahirkan di rumah sakit bersalin di Amuntai. Namun setelah melahirkan ada sesuatu mungkin penyakitkah yang harus diangkat untuk kesembuhan.
lalu dioperasi. Nah, namanya Mardiah binti Ahmad Nur. Itu saudaranya Manyarihan Ibu Haji Mawiyah. Kita beipar. Jadi dalam kesempatan ini mari kita mendoakan kepadanya, mudah-mudahan dia masih terbaring di rumah sakit karena sudah operasi juga boy, pasien pengangkatan di dalam paru ini. Kami mengikuti rapat kemarin hari Kamis lah sudah 2 minggu dah. Rapat dengan Kisra itu yang dibicarakan adalah tentang usulan daripada Ustazah se-Kabupaten Nusantara sampaikan kepada ketua umum dipilih Kabupaten Nusantara dengan Pak Jumarto bahwa mohon dinaikkan insentif gajian yang dari kabupaten, dari bupati itu mohon dinaikkan supaya banyak anak. Nah, namun pada ketika itu di ACC dihapuni cuma masih mendata semua ustaz dan ustazah jangan sampai ada yang tertinggal. Tinggal saat ini pas kalau terbut lagi walaupun sudah menerima insentif. Nah, jadi datanya sekurang. Nah, itu menunggu kiriman linknya dari Bapak Imam bagian Kisra. Kalau sudah data itu lengkap, di sini ada 156 ustazah yang dapat insentif Kecamatan Suntabukan. Namun tertinggal ketiga. Catatannya kami lihat Pak Supian 153-nya. Jadi nama tuh orangnya ada tahu tapi yang mana kah? Nang kada dapat tuh, nang kada dapat mencatat. Tapi nang kenyataannya 156 dapat aja bertahan. Itu ada kada isi link tuh kada isi biodata mungkin. Nah, jadi insyaallah di 2025 nanti pemerintah daerah berusaha menaikkan insentif para ustazah se-kabupaten. Asalnya 150 Bapak Ibu. Ini kami ini ada pembayaran dari Bupati, ada gaji bulanan. Asalnya 150 ditambah 50.000 menjadi 200 per ustaz atau ustazah. Jadi 200.000 gajinya per bulan. Tapi biasanya insentif cairnya per 2 bulan cair. Nah, kemudian lagi ini kabar gembira bagi TPA yang memohon tambahan ustazah yang belum dapat insentif itu diterima penambahannya. Ada 65, ada 61, ada 67 kalau saya tuh penambahannya. Nah, insyaallah 2025 sabaratan menikmati insentif. Nah, jadi 30 rasanya kecamatan Suntabukannya ada 30 ustazah yang ada dapat belum diusulkan. Alhamdulillah duitnya ditambahi, guru yang ada dapat dimasukkan. Nah, itu satu kabar gembira juga kepada para ustazah. Nah, kalau ada nambah 5 tahun dah ada dapat insentif gaji per bulan lagi. Ada juga kasihan gaji Bupati itu bang, dia ada gaji bulanan ini gak ada, karenanya ada BSPP. Ada jadi Kecamatan Suntabukan nih, nang ustazah atau PPA nang kadang meminta SPP. Jadi cair insentif itu aja dibagi duanya. Ada kalau di sini di Al-Hidayah, Al-Hikmah, Jadul Ma'ad, Ar-Rahmah sekitarnya itu ada dari yayasan minta sumbangan ke para dermawan, ke masyarakat kayak hari Ramadan dan Ramadan. Untuk apa? Atau minta sumbangan dari anak pian puasa rajin membagi amplop, membagi amplop dimintai dikumpul. Nah, gunanya apa? Gunanya yaitu untuk menambahi daripada kawan-kawan bayar SPP. Nah, menambahi SPP untuk bayar gaji ustaz dan ustazah. Bapak Ibu hadirin yang ulun hormati, ini beberapa orang lagi yang bisa menyampaikan
sambutannya, tapi masih jam 10. Jadi ulun pribadi sekali lagi mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Walaupun hari ini Ketua DPD BKPME itu kada bisa berhadir, Pak Jumarto, kata beliau setelah ditelepon kemarin itu tabarau hari ini mahaul haulan orang presiden di yang layak. Nah, insya Allah nanti diwakilkan kepada Ustadz Abdul Muttalib. Tapi yang Abdul Muttalibnya kada kelihatan juga gitu. Nah, mudah-mudahan nanti untuk kabupaten bisa diwakilkan saudara kita Ustadz Haji Majidi. Walaupun beliau ini orang sini, ini orang Tambalang, boy. Apa berarti Haji Majidi? Biasa Haji Rata, tahu kata. Enak berangkat warna aja, Pak. Libur panjang nih. Ini naik kapal, silakan daftar. Ada larang ya Presiden, 3.500.000. Naik kapal apa pesiar dari Banjarmasin Pelabuhan Trisakti menuju Surabaya, kemudian naik pakai mobil bis terus sampai Jakarta pulangnya pakai pesawat. Nah, saya mau mendaftar, oke nggak mendaftar? Beliau tuh pembawa ziarah, orang Jawa ziarah, baik lintas Kalimantan atau lintas Pulau Jawa. Insya Allah hari-hari di libur panjang ini habiskan dengan kelas itu berangkat kembali. Dalam minggu-minggu ini beliau baru datang membawa buah nama bedahi-bedahinya dia lah jadi. Nah, Pak, maksudnya bukan atasan tuh, bukan kita Pak tuh. Kira-kira itu saja yang bisa saya sampaikan tentang insentif tadi. Di 2024 ditambahi dan ustaz-ustazah yang belum terdaftar itu insya Allah didaftarkan mendapat insentif. Terima kasih atas segala perhatiannya. Sekali lagi mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilapan. Akhirnya sudah dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya. Karena biasa antar akhir kan habis berdebat. Bubur dan bubur. Ya, biasanya itu kan ya beli jaga juga. Angkat kiri lah. Biasa. Sebenarnya hati pun ngomong aja, terbalik ya.
Sepian aja ngaji deh. Belum mandi lagi, hari kemarin. Tuh, nah lu, pukulnya tuh ada di muka. Itu teh di muka. Nah, lentok tak di sana. Sudah kepala. Alhamdulillah. Ya. Belum. Tahan. Wabarakatuh. Nah, bagus dengarnya ilah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Marilah kita panjatkan segala puji yang mana pada pagi menjelang siang ini dapatlah kami hormati, yaitu Kepala TPA Al-Hidayah, ayahanda kita, guru kita, Mualim Abbas Nasir. Masih lah Pak Sofian, masih. Oh. Karena beliau berhalangan uzur, jadi tidak bisa hadir ke tempat kita. Yang kami hormati Ketua LPTK Kecamatan Sungai Tagupan, Bapak Ustadz Haji Sufyan Salabi. Ini beliau ini sudah lama berkiprah tentang Al-Quran. Yang kami hormati Ketua DPD, Ketua DPD. Alhamdulillah koordinasi beberapa tahun silam, beberapa tahun yang telah lalu dengan Bupati Hulu Sungai Utara, baik itu PJ dan lain sebagainya. Alhamdulillah ada sinyal baru di tahun 2024. Tetapi realisasinya tidak bisa direalisasikan tahun 2024. Tahun 2025 itu diasisi oleh PJ Bupati yang sekarang ini insentif itu dinaikkan 50.000 menjadi 200.000 per bulan. Dan yang kada terbuat itu direalisasikan dibuat. Tetapi nanti untuk penyalurannya semua ustadz dan ustazah itu ke rekening pribadi, diganti kada lagi ke rekening kepala TPA. Nah, untuk penyaluran tersebut di 2025 tersebut nanti kita mengunggah rekening Bapak Ibu. Nah, ustaz-ustazahnya baulah rekening, mungkin kerjasamanya antara Kesra dengan bank, apakah itu bank BRI atau bank Kalsel, itu ada nanti. Itu teknisnya nanti dipandu oleh Kesra. Nah, nanti kita memiliki rekening pribadi, duit itu masuk ke rekening kita. Wayah ini Bapak Ibu, ada awal lagi namanya bahari duit tunai bersatu. BPD aja wayah ini sama BPD yang di desa itu sama ke rekening. Siapa nanti di BPD tahu aja toh ke rekening. Termasuk petugas pemilu. Duitnya sedikit benar ya masuk ke rekening. Nah, itulah birokrasi kita saat ini, supaya tidak ada dugaan dan lain sebagainya. Nah, itu berkaitan dengan insentif. Kemudian kami sangat berterima kasih sekali insentif ini bisa dibayarkan oleh pengurus atau yayasan. Sini Pak Sofian yayasan nggak? Yayasan. Ada dua namanya pengawalnya. Oh ya, tapi sekolah ini yayasan di bawahnya, di atasnya.
yayasan. Nah, jadi untuk TPA sebetulnya Bapak Ibu, kalau yayasan itu sudah yayasan. Kalau yang di luar yayasan itu boleh diambil gajinya itu dari desa. Boleh. Nang kada pakai yayasan, tapi kalau pakai yayasan kada bisa lagi. Nah, yang tidak yayasan, TPA-nya itu misalnya membangun, lalu kada pakai yayasan, boleh dana desa. Di Kecamatan Sungai Pandan ini ada beberapa desa, beberapa TPA yang digaji oleh desa. Wabil khususan desa Tambalang Tengah, Al-Berkah itu tidak melaksanakan pekan amal, tidak melaksanakan dan sebagainya. Itu sudah anggaran dana desa, dan itu turun-temurun keputusan di desa itu. Siapa yang menjadi kepala desa, maka dia berjanji membayar gaji guru TPA. Nah, itu sudah dijadikan seperti itu. Dan kisaran gaji di desa itu awal 500.000 per bulan. Iya, bahwa karena dana desa itu besar, Bapak Ibu. Nah, iya, awal seperti itu. Wabil khususan untuk desa yang itu sudah mencapai 400.000. Jadi boleh standarnya itu 500.000 boleh. Karena dananya besar dan itu di-SPJ-kan. Nah, dana pemerintah itu, tapi yang tidak pakai yayasan. Kalau pakai yayasan tidak bisa, karena itu terhalang dengan aturan sebetulnya. Nah, itu tentang berkenaan dengan TPA. Tapi kita yakin bahwa masyarakat yang namanya TPA itu adalah Taman Pendidikan Al-Quran. Yang namanya Al-Quran, siapa yang berjuang dengan Al-Quran, maka kelak di hari kiamat dia akan masuk surga nantinya. Nah, itu janji sudah. Dan janji yang pasti juga, siapa yang memperjuangkan Al-Quran di bidang mana saja, ada kawan mengajar, memberikan bantuan, ada kawan memberikan bantuan, memberikan semangat, tenaga, insya Allah dijamin hidupnya. Insya Allah dijamin hidupnya, baik itu materialnya dan lain sebagainya. Nah, diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesehatan. Nah, itu orang yang memperjuangkan Al-Quran. Jadi Bapak Ibu, kita sebetulnya, kita istilahnya bahasa kita kada terlalu banyak hawa beramal misalnya, tapi berjuang di sini sudah bisa. Nah, atau di bidang lain, ini seperti Bapak Johan ini, nah, penjaga masjid, itu di bidang situ hawa berkarya. Nah, terus terang Pak Johan, di sekitar Masjid Sunan Ampel itu ada seorang kaum yang menjadi waliullah. Pekerjaannya hanya seorang kaum, yaitu adalah Mbah Saleh. Wafat saja beliau 9 kali wafat. Kaum aja yang membersih masjid, bagarakan, azan. Imamnya pada waktu itu kan Sunan Ampel Raden Rahmatullah. Bekeraman jadi wali. Parah meneh. Nah, karena apa ya? Karena orang roten bahasa kita. Dawan. Nah, apa dikerjakan itu? Anda ini kada tabalikannya diibadahkan Tuan Guru Naharat misalnya bicara nah. Amalkan lagi ini insya Allah sugi. Ada jadi 2-3 hari amalkan. Ada ingat lagi. Nah, kalau istilahnya kita mendawamkan akan sesuatu amalan, insya Allah kita itu akan berberkah. Ada aja tuh kelebihannya. Terkait dengan Al-Quran, jadi Al-Quran itu sungguh luar biasa. Kita memperjuangkan kalam Allah. Nah, jadi anak-anakku sekalian yang khatam pada hari ini luar biasa. Berapa orang Pak Haji Sobre?
Atapnya 15 orang, alhamdulillah. Iya. Lalagian. Kegiatan yang seperti ini hanya ada di Sungai Tabukan dan kalau kada salah di bukan Banjang atau Sungai Pandan hanya satu, yaitu Istiqamah. Penggarapnya orang Sungai Tabukan juga. Nah kalau di Sungai Tabukan ini nang Roten Al Hidayah Al Hikmah. Nah itu lawan apa tuh? Jadul Ma'ad tiap tahun rutin. Nang lainnya tuh hatta muntah yang bergabung orang banyak. Dia luar biasa ini sebetulnya membudidayakan Al-Quran. Sungai Tabukan ini betul luar biasa ini. Rutin kegiatan ini dilaksanakan, artinya kada memandang hari Ahad, taparong pengantin di mana kah? Kada peduli. Nah itulah harap. Anda ini kada anak membuat acara, oh mas seminggu dulu, dia nu taparong dia nu taparong kada jadi. Nah ini kada. Bila tanggal sudah ditetapkan, masalah sarwan nomor berapa? Pak Haji Sepre nomor 5 aja sih. Nah itu harap Al-Quran holo betul-betul. Nah jadi itulah dia anak-anak yang hadir pada hari dan pakai seragam ini Pak Haji banyak lewat ini yang ada pakai seragam karena imbah nukar seragam tahap pertama ada lagi. Tapi Sungai Tabukan wabil khususan Al Hidayah masih berseragamnya. Badan kami itu kan berseragam lagi, itulah kan baju kaos. Iya. Jadi rajin kami tambah pandai loh. Iya. Nah, kalau Sungai Tabukan mau aja. Dan ada informasi yang penting, ada yang murid Darussalam ada kalau aja cocok nih. Nah, jadi mengajinya di sini. Alhamdulillah menuntut ilmu itu. Satu lagi kami sampaikan mengenai almanak, keterlambatan almanak. Almanak digunakan untuk 100% digunakan untuk kepentingan orang, untuk keperluan ini, keperluan ini. Nah, kira-kira cukup panjang lebar memberikan sambutan pada hari ini. Ini banyak siapa tuh pinanduan dia, pinandu lah, pinandu benar. Para kita, Inian selaku DPD BKPRMI Kabupaten Hulu Sungai Utara mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas pelaksanaan khataman Al-Quran yang rutin dilaksanakan wabil khususan di Kecamatan Sungai Tabukan yaitu TPA Al-Hidayah atas pembina DPK-nya Bapak Haji Sopri dan LPTK-nya Bapak Haji Sofian Salabi dan Kepala TPA-nya ayahanda kita. Mudah-mudahan sidin disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dapat kembali beraktivitas kembali seperti biasa. Demikian apa yang dapat ulun sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih dari Ketua LPTK Kecamatan Sungai Tabukan yaitu Ustadz Haji Ahmad Sofian Salabi SPD MM. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Dari DPD Kabupaten Hulu Sungai Utara, yaitu Bapak dan beserta jajarannya. Yang terhormat ada Kepala TPA, itu juga jajaran dari BKPRMI, dan juga saya ini juga termasuk jajaran BKPRMI mewakili hadir di sini. Dan juga yang saya hormati bapak-bapak dan ibu-ibu wali santri dan santriwati atau wali murid, dan yang saya sayangi anak-anakku sekalian, putra dan putri yang berbahagia.
Baiklah, dalam kesempatan ini kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpahan rahmat dan karunia juga kita pada saat ini dapat berhadir dan bertemu muka bersilaturahmi di tempat ini yang mana di dalam rangka kita menghadiri acara khataman Al-Quran yang ke-33 kalinya di TPA Al-Hidayah ini, yang mana khataman yang ke-33 kali ini, kalau hari ini ada orang 15, yang perempuannya itu adalah 7 dan laki-lakinya ada 8, berarti orang 15 kali 33 berarti kada kurang pada 500 orang lah. Nah, bisa lebih karena pada hari ini aja yang 15, pada saat-saat yang dulu ada yang 20 lebih, ada 21, bahkan ada yang 25 lebih. Nah, jadi sudah lebih daripada 500 orang yang tamat Al-Quran di tempat ini. Mudah-mudahan saja tidak kita ini di Sungai Tambun ini tetap berjalan terus selama-lamanya sampai akhir zaman orang silih berganti. Nah, gurunya silih berganti dan muridnya juga silih berganti. Ini tamatan sudah ada nih. Kena mudah-mudahan ada bilang timbul generasi baru. Nah, dan guru-gurunya mudah-mudahan ada timbul lagi generasi baru. Nah kayak ini mungkin keadaan lagi. Nah, tapi anak lagi panjang umur lah, anak panjang umur lagi. Nah, itu mudah-mudahan sehat walafiat juga. Para hadirin sekalian yang saya hormati, saya selaku Ketua LPTK juga pada saat ini mengucapkan selamat kepada yang mengadakan atau merasakan khataman Al-Quran pada saat ini, yaitu perempuan ada 7 orang dan laki-lakinya ada 8 orang. Mudah-mudahan mereka ini mendapat rahmat dengan orang tuanya, baik abahnya ataupun ibunya juga lah. Mudah-mudahan mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana para hadirin sekalian, kalau orang menghataman Al-Quran pada saat ini atau dulu-dulunya itu, mereka ini nanti di akhirat orang tuanya diberi pakai mahkota. Nah, siapa yang memberi mahkota ini? Allah Subhanahu wa taala. Dan yang memasangkannya adalah anak-anaknya. Nah, umur kapan? Kepala sampian seberdan. Nah, ini mahkota tadi. Nah, itu anak-anaknya yang pertama ini yang memasangkan kepala sampian seberdan kepada sampian seberdan. Para hadirin sekalian yang saya hormati, Al-Quran ini sangat menolong kita pada saat kita meninggal dunia. Kenapa? Jadi pada saat meninggal dunia, kalau orang yang rajin membaca Al-Quran, apalagi yang tamat Al-Quran ini, yang khatam Al-Quran ini, dan kita semua, baik orang tua ataupun anak-anak yang rajin membaca Al-Quran, karena kita bila anak mati, ujar Tuan Guru, inya ini kita. Jadi seorang pemuda yang tampan, nah ini, dia waktu kita meninggal itu, orang anak mamali ini, orang anak mamali kita sudah berdiri dia di kepala kita, di hingga kepala kita sebagai seorang pemuda yang tampan. Nah, dia mengikuti kita nantinya kalau sudah dimandi, berbuat si pemuda tadi ke dalam nih dada kita. Nah, dibuat dia, kemudian dibawa ke kubur. Dia tetap ikut beserta kita sampai di kubur, ditimbun segeranya. Nantinya lalu di
Nah, datang anak mananya, wahai pemuda, ikan apa itu? Mairu kami nih datang kemarin. Ikan berjauh pada sini. Ada ujarnya, aku tetap di sini jadinya begana. Kenapa? Ini adalah sahabatku ujarnya. Jadinya ada jauh. Kalau anak-anaknya tanya, dia juga silahkan tanya. Nah, kami aku kada berjauh ujarnya pada sini. Kalau malaikat anak mananya silahkan menanya. Maka malaikat tadi menanyalah. Nah, jadi ada kawan kita di dalam kubur tadi, yaitu Al-Quran tadi menjelma sebagai seorang pemuda. Jadi kita kada sangurangan. Nah, itu berkahnya Al-Quran. Sampai malaikat tadi berjauh pada situ tatap Al-Quran tadi atau pemuda yang menjelma seorang pemuda tadi, Al-Quran yang menjelma sebagai seorang pemuda hitam tadi tetap menemani kita selama-lamanya. Nah, itu berkahnya Al-Quran. Itu ya sebagian dululah. Para hadirin sekalian yang saya hormati, saya ini juga mewakili daripada pengasuh di sini. Nah, maaf para hadirin sekalian, kami dari pengasuh juga mengucapkan salam terima kasih kepada para ustadz dan ustadzahnya yang telah mengajari. Pengasuh sangat bergembira sekali karena kalau KPI-nya ini kabupaten, maka tabur dua pengasuhnya, ya dua yang kejadian-kejadiannya. Nah, siapa aja yang angkumnya Al-Hidayah ini bukan Sungai Tabukan dua. Jadi kami dari pengasuh ini, maaf Pak Haji Majidiyah lah, Bapak Kasrani ini ada juga mengajar kita. Telepon HP yang juga bisa HP lah. Dari MTS sudah mencegiri baju. Dia satu selambar mencegiri baju. Ya apa tuh? Apa lamber dah? Dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحم جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ومرض صلواتها وقابلنا به جميع الحاجات وتطهرنا به جميع الشر وخير من جميع خير الحياة وبعد الممات اللهم اغفر من البحر والبر من المسلمين وكان الصغر للمقصر على خير أرحم الراحمين ربنا هب لنا من الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم